Amin. Tuhan. Saudaraku yang dikasihi, anak-anak muda yang keren, saya sengaja sedikit agak gaul karena ya melayani anak muda ya, karena usia Om Asmoro ini udah nggak muda lagi, udah tua. Nikahnya aja udah 15 tahun kemarin ya. Iya. Rohani kalau ngomongin nikah udah mulai deg-degan dia. Tenang aja Rohani. Ya, kamu harus banyak berdoa. Tuhan, jauhkan aku dari virus corona dan dekatkanlah sama yang serius. Oke, Beauty, kamu jangan tidur ya. Kalau tidur nanti bobok dong. Gitu ya. Oke, nanti kita ada tanya jawab. Ya, nanti kita ada tanya jawab ya Beauty ya. Oke, kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang 12 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, lakukanlah segala sesuatu dengan baik, dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba-lomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, ya. Dan bersukacitalah dengan aku. Judulnya adalah Iya, judulnya dari khotbah ini adalah generasi bintang. Generasi bintang, bintang-bintang ya, bukan ada generasi apa lagi ya? Kok nggak generasi matahari Om? Generasi micin. Jangan generasi micin, kebanyakan bakmi dong lo ya. Ya, kenapa harus generasi bintang? Karena matahari ya, kenapa nggak generasi matahari Om? Kan lebih gede. Bukan. Matahari juga termasuk bintang, ya. Salah satu bintang terbesar atau terang adalah matahari, ya, matahari. Tapi bintang-bintang yang lain banyak, lebih gede dari matahari, lebih banyak lagi, ya. Tapi matahari mengeluarkan sinarnya, makanya disebut sebagai pusat tata surya. Tata surya karena diatur dengan sinar itu, ya. Surya itu cahaya, penataan secara surya atau cahaya. Dulu aku waktu sekolah kan belajar tentang fisika toh, diajarin bagaimana tata letak tata surya itu, ada galaksi Bima Sakti, ada galaksi apalagi ya, ada galaksi rohani nggak ada ya. Oke saudaraku, generasi bintang. Nah, apa yang kamu ingin katakan ketika mendengar kata bintang atau bintang-bintang? Kan pernah ada ya, taruhlah impianmu seperti bintang di langit gitu ya, katanya ya, supaya kamu bisa menggapainya. Tapi capek juga ya, pakai tangga berapa itu ya untuk mencapai bintang itu. Apa yang hendak kamu ingin katakan ketika mendengar kata bintang? Filipi 2 ayat 12, 15 yang sudah kita baca, bahwa kita diharapkan oleh Paulus, ya Paulus yang menyurati jemaat di Filipi, harus bersinar seperti bintang-bintang di mana? Di dunia ini. Menjadi sinar bintang di dunia ini. Nah, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Taat artinya patuh, nurut. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu Paulus ada di tengah-tengah mereka,
Tapi ketika Paulus juga tidak ada dengan mereka, mereka tetap taat dan menjadi orang yang bisa bersinar seperti bintang-bintang dalam kondisi kehidupan di Filipi hari-hari itu. Nah, apa yang diharapkan Paulus supaya kamu tidak beraib, tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah dan bercahaya seperti bintang-bintang, itu harapan Paulus. Jika ada generasi bintang, maka ada generasi yang bukan bintang. Apa? Generasi apa? Nah, ada namanya generasi gelap. Generasi gelap itu generasi peteng, generasi yang tidak cahaya. Antara gelap dan terang itu tidak bisa disatukan. Karena apa? Yang terang pasti mengusir yang gelap, toh? Nah, kalau anak Tuhan kan anak terang. Anak Tuhan sama anak yang bukan anak Tuhan harusnya nggak bisa disatukan, ya. Kalau putih dan hitam bisa, ya. Contohnya dulu Rohani punya pacar orang Papua, itu putih dan hitam, tapi nggak putih-putih amat sih Rohani ya. Tapi masih bisa, ya masih bisa, nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh adalah gelap dan terang. Artinya apa? Anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Harus anak Tuhan. Kalau mau pacaran, hukumnya udah pasti harus anak Tuhan. Waktu kemarin Agung bilang, kan anak Indonesia nggak boleh pilih-pilih agama, Om. Betul. Tapi saya mau kasih tahu, kalau kamu hidup berdampingan, serumah, atau sekehidupan bersama orang-orang yang bukan anak-anak Tuhan, berarti kamu akan susah, kamu akan terasing, kamu akan merasakan penderitaan yang luar biasa. Suami bukan orang Kristen, kamu orang Kristen, mau makan aja sulit, udah ada label halalnya. Ayo, mau makan sate babi nggak bisa toh? Itu menderita. Belum pilih nama. Ayo, kalau waktu kamu nanti menikah, mau punya anak, dan waktu hamil rebutan nama. Namanya Kolil aja. Enggak mau. Kok Kolil sih? Namanya Markus. Enggak, Kolil aja. Markus. Akhirnya Kolil Markus. Bingung kan? Yang dengar juga bingung. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo kita harus hidup sebagai anak-anak terang yang bersekutu bersama dengan anak terang, dan jadilah berkat di dunia ini, menjadi orang-orang yang memberkati dunia ini. Anak-anak gelap cirinya kayak apa? Yaitu di ayat tadi dikatakan yang bengkok hati. Bengkok hati itu apa? Hatinya miring-miring. Hatinya itu nggak lurus. Dia selalu bersilat lidah atau suka bohong atau hal-hal yang lain. Orang yang hidup dalam kegelapan, hatinya bengkok. Anak-anak Tuhan bisa nggak punya hati bengkok? Masih bisa. Karena anak Tuhan itu belum bertobat sungguh-sungguh. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, hidupnya bertobat, pasti hatinya nggak bengkok. Dia punya hati lurus. Yang kedua apa? Anak-anak gelap. Sesat, bejat kelakuannya. Sesat, bejat kelakuannya. Ya, mau dong. Mau apa? Mau dong. Mau apa? Kalau anak Tuhan pasti bisa menolaknya. Nggak boleh. Ya, itu dosa. Halo? Ya, mau dong. Nggak boleh. Nah, itu. Nolaknya harus tegas. Nggak boleh, nolaknya gamam. Mau dong. Jangan. Mau dong. Jangan. Oh, malah semangat. Mau. Wah, akhirnya jadi. Bejat kelakuannya. Akhirnya tekdung. Tahu tekdung? Hamil di luar nikah. Ya, ketika hamil di luar nikah, aku dapat suara Tuhan. Aku harus hidup seperti Maria. Maria bego. Maria goblok namanya ya. Nggak boleh anak muda Kristen mentang-mentang anak Tuhan mau meneladani hidup Maria hamil di luar nikah. Itu beda konteksnya, bro. Ya nggak? Mau ikut-ikutan Maria hamil di luar nikah. Iya, coba Maria menjelaskannya bagaimana kepada orang-orang yang di sekitar itu. Bingung, susah. Dan hanya pertolongan Tuhan yang memampukan Maria untuk tetap, akulah hamba Tuhan, sesuailah dengan kehendak-Mu. Lah kalau kamu sekarang, tekdung, hamil di luar nikah, mau jelasin apa? Ayo. Makanya hiduplah yang benar, jangan bejat kelakuannya. Ya kan? Ya bejat kelakuannya kayak apa? Kalau cowok biasanya bejat kelakuannya ya yang nakal, yang suka nontonin BF ya, yang suka nonton porno ya, porno ya, yang suka
hal-hal yang keji, yang tidak bagus ya. Yang cewek gimana? Yang suka godain cowok ya. TikTokan gitu ya, sengaja diturunin supaya kelihatan gitu ya. Apanya yang supaya kelihatan dadanya? Emang kamu Kentucky? Emang kamu KFC? Hah? Dadanya kelihatan, ya. Ya badanmu itu bukan Kentucky, badanmu itu bukan KFC. Kelihatan pahanya, dadanya ya. Jadi anak Tuhan yang soleh, yang baik ya, yang nggak kelihatan kayak gitu-gitunya, tapi jadi anak Tuhan yang tidak bejat kelakuannya. Ini anak gelap ya. Generasi bintang yang kayak apa? Nih generasi bintang, anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang hidupnya dimampukan hidup sebagai anak-anak Allah. Saudara bisa baca sendiri bagaimana menjadi anak-anak Allah. Toh? Yang kedua, hidup tidak tercela, tidak berzina, tidak melakukan hal-hal yang jorok, hidupnya suci, sekre, kudus, hidup yang baik, yang bisa jadi teladan, ya, hidup tidak bercela, ya, cela nggak harus ngomongin yang kayak gitu juga tadi ya, tapi cela juga misalnya kelakuannya, mulutnya mulut ember bocor mengalir, bejubrang, ya, mulutnya harus dijaga, hidup tidak tercela itu artinya juga menjaga cara ngomongnya, tingkah lakunya, sikapnya. Kalau anak-anak Tuhan suka membenci, itu tercela namanya. Anak Tuhan itu nggak boleh membenci, anak Tuhan itu memaafkan, mengampuni, ya sampai kapanpun ya, lo kagak gua maafin. Bener nggak kalau anak Tuhan ngomong kayak gitu? Sampai kapanpun lo ya, gue kagak maafin. Wah, gitu ya. Ya udah, gue maafin, tapi awas ya. Nah itu belum mengampuni, saudaraku yang kasih Tuhan ya. Kita harus hidup tidak tercela, hidup baik, damai dengan semua orang. Bersinar, bersinar, bersinar. Itu yang kehendak Yesus. Bersinar, bercahaya, jadi kesaksian, kemana-mana jadi berkat, orang diberkati lewat kehadiran hidupnya. Dan yang keempat, kita harus bagaimana caranya menjadi bintang, menjadi bercahaya seperti bintang tersebut. Nah, yang pertama kita harus menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Kalau mau jadi contoh, teladan, jadi ranking, peringkat tinggi, orang lain juga bisa. Tapi orang yang menerima keselamatan dari Yesus, dia akan menjadi maksimal, menjadi terang yang luar biasa. Dan yang kedua, buka hati untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Hatinya dibuka supaya Anda menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya karena mau dapat cewek cantik ke gereja, nanti saudara kalau sudah dapat tinggalin Tuhan. Ya, jangan gitu dong, modus. Ya, tapi sungguh-sungguh kita harus mempersiapkan hati menerima keselamatan dari Tuhan. Kalau saudara sudah menjadi orang-orang yang diselamatkan, hidupmu pasti akan diberkati oleh Tuhan, mengerjakan keselamatan yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus. Kerjakan. Hidup menjadi orang Kristen ya bertanggung jawab sebagai Kristen yang baik, saudaraku. Ya. Terus kemudian berpegang pada firman Tuhan, baca kitab suci, doa setiap hari. Bahan tumpuan cara berpikir kita dipengaruhi oleh firman Tuhan. Nasihat kita, cara ngomong kita dipengaruhi oleh firman Tuhan. Contohnya, kalau orang lagi pacaran, sama-sama rajin baca firman Tuhan. Mau marah pakai kata-kata kotor, sudah nggak bisa. Karena apa? Dipengaruhi oleh firman Tuhan. Mau kata-kata yang menyakiti, melukai, nggak bisa. Ya, diatur kalimatnya. Supaya apa? Karena dia selalu baca firman Tuhan yang mempengaruhi hidupnya. Yesus menginginkan kita untuk bersinar bagi dia. Dimanapun kita berada, kita harus menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, setelah kita berdoa kita akan berdiskusi bersama atau kita request lagu atau apa nanti sama Om Agung. Om Agung. Mana? Agung. Oh iya di sana. Sini kamu sini. Tak lihat di mana Agungnya. Oke, ya kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah anak-anak muda menjadi anak-anak bintang, anak-anak terang, anak-anak yang bercahaya, bersaksi menjadi pribadi-pribadi utuh bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan hari ini kami diberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke. Silakan. Thank you buat Thomas Moro dan juga Agung yang telah melayani pada malam hari ini. Ada garis
Karis, ada Karis. Ada Karis Theo. Ada Theo, ada Alet nggak itu di situ? Ada Koko Alet. Koko Alet, Loh, di mana? Di mana? Di mana? Oh, ada di sana. Suruh ikut dong ya. Oke. Yuk, mari. Gung, anu Kwai, silakan. Oke. Sebelum kita dengar pengumuman, mungkin kita sapa-sapa dulu kali ya teman-teman yang ada di rumah. Setelah dengar firman, sebelum dengar firman. Oh ya, setelah. Sudah selesai. Oke. Kamu Ji, gimana kamu Ji kabarnya? Baik kok. Baik, sehat sekeluarga. Icil, Puji Eko, Tuhan, Kayada. sehat kok. Sehat ya. Kak Rohani gimana Kak Rohani? Puji Tuhan, sehat. Sehat ya. Jangan galau Kak Rohani. Yes, nggak bakalan galau lagi. Mantap. Karis, Theo, Shalom. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat ya. Kita. Cidebi gimana Cidebi? Dean, Oliver. Sehat, ya. Sehat. Nanyain makan apa hari ini gitu. Kamu nanyanya yang kreatif, Kwai. Alah. Kamu jadi ini contohnya gini ya. Aku mau coba misalnya Herma, kacamata lo beda hari ini. Oh, bukan. Ternyata kamu di belakangnya ya. Oke. Sehat Herma gitu dong. Agak kreatif dikit dong. Herma neraka lagi Herma. Gimik, Herma gimik. Gimik aja nih Herma. Gimik. Oh, ada ini ya buncin ya Herma. Gimik. Gimana Nandes? Udah ngopi Des? Mana Nandes? Baik. Makin Lagi tinggi barber.